dan membagikannya sendiri dengan followers Anda semua yang banyak itu gitu. Nah, sejauh ini Bapak Ibu, Fatah dan Hamas pernah perang saudara tahun 2007. Lalu IDF dan Hamas tahun 2009. Hasilnya yang tewas sangat banyak. 1.200, pihak Israel 13. Lalu tahun 2014 juga terjadi hal konflik lagi. Dengan korban tewas di pihak Palestina lebih banyak lagi. Kenapa begitu? Kenapa selalu korban di Israel sedikit sementara di Palestina banyak? Jawabannya tadi ya Bapak Ibu, karena selalu target yang diincar Israel ditempatkan atau ditaruh oleh Hamas di daerah-daerah yang banyak penduduk, daerah-daerah yang sekolah, daerah-daerah medis dan sebagainya. Nah, Israel sejauh ini sudah mengeliminasi sekitar tambah hari ini ada tambah 1 ya, jadi sekitar 15. Yang penting, yang berpengaruh di Hamas. Nah, tentu saja kita tidak suka dengan perang, kita tidak suka dengan konflik, tetapi Israel harus melindungi dirinya. Israel harus melindungi kedaulatannya. Dan yang terutama ya warga negaranya sendiri. Nah, ini data kemarin ya 14 Mei. Ada berapa roket? 1.750. Per hari ini ada 2.000. Harusnya sabat ya, orang-orang Yahudi harusnya sabat, tapi mereka harus tetap berlindung, lari ke perlindungan ya, ruang perlindungan dan sebagainya kalau sirene berbunyi. Dan sirene berbunyi itu hanya satu peringatan itu hanya berlaku untuk sekitar 1 menit saja untuk mereka bersembunyi sebetulnya. Nah, sementara target IDF itu sejauh ini sudah 650 sasaran yang dan kena gitu ya, yang berhasil dilumpuhkan oleh Israel. Nah, jadi Bapak Ibu, ini data-data ini saya sajikan untuk Bapak Ibu punya bayangan betapa kasihannya Israel gitu ya. Rudalnya 2.000. Sementara wilayahnya tadi Bapak Ibu sendiri bisa lihat petanya deket banget ya, jaraknya kecil banget, lokasinya tuh deket sekali, jadi sangat berbahaya. Nah, ini gambar peta ya, peta yang dari IDF sendiri, ketika sirene berbunyi di wilayahnya merah semua nih, itu di wilayah yang ada sirenenya ini berarti ada penghuni ya, ada kota, komunitas, sehingga mereka harus menyelamatkan diri. Nah, ini adalah kota-kota yang ada di daerah Israel dan Palestina. Nah, selama konflik karena bentrok di Al-Aqsa jadi dari Jumat sampai hari ini, seminggu ini, di daerah-daerah ini Bapak Ibu, daerah-daerah kota-kota Palestina ini, lucunya ikut-ikutan rame, ikut-ikutan bakar-bakaran, ikut-ikutan pawai gitu ya, ikut-ikutan bikin rusuh selama seminggu ini. Dan parahnya lagi, kota-kota yang di Palestina itu kan sebenarnya nggak perlu ikut campur ya, karena kan nggak ada orang Yahudi di situ, nggak ada polisi Israel, dan nggak ada, karena ada polisi Palestina, nggak ada pengaruh Israel harusnya, maksudnya di kota-kota Palestina tersebut. Bethlehem misalnya, kan udah benar-benar sudah dikasih oleh Israel untuk Palestina. Nah, tapi kenapa juga mereka bikin rusuh sendiri, mereka bikin ramai sendiri. Sementara di kota-kota Arab Israel, jadi kan warga negara Israel itu ada 75% Yahudi, 25% orang Arab Israel ya, Arab Palestina yang menjadi warga negara Israel. Nah, di kota-kota yang ada orang Arabnya, mereka juga akhirnya ribut, kerusuhan rasial dengan orang Yahudi yang sesama
Israel. Jadi ini sangat berbahaya eskalasi ketegangannya. Eskalasi ketegangannya sangat berbahaya karena sampai saat ini jadinya meluas gitu ya Bapak Ibu, meluas ke orang Arab Israel, bukan hanya antara Israel dan Hamas, bukan antara Israel dan orang Palestina di Gaza, tapi juga antara jadinya sesama Arab Israel, warga negara Israel dengan orang Yahudi warga negara Israel gitu. Nah, ini juga yang tidak diungkapkan oleh media massa kita, bagaimana tentara Israel misalnya memberitahukan kepada orang-orang Gaza, kan orang Gaza nggak semuanya teroris ya, pasti ada yang baik juga, dan dia diinfokan, Israel wajib menginfokan bahwa mereka akan menyerang. Jadi mereka yang menerima informasi harus mengevakuasi diri dan bersembunyi. Nah, ini orang Gaza menerima pesan dari Israel, peringatan untuk dia segera evakuasi dari gedung karena akan diserang. Dan dia bertanya apakah akan kena rumah kami juga? Ya enggak lah jawabannya. Nah, seperti itu. Nah, di tahun 2014 ketika konflik besar terakhir terjadi, nah Israel itu menurunkan leaflet selebaran gitu ya dari udara agar orang-orang Gaza itu bisa menyingkir guna menghindari korban jiwa, karena yang disasar hanya senjata-senjata beratnya Israel. Senjata beratnya Gaza, senjata beratnya Hamas di Gaza. Nah, ini dia Bapak Ibu, lagi-lagi saya sangat salut dengan IDF karena sangat transparan, memberikan informasinya tuh sangat baik ya. Mereka memberikan informasinya tuh rajin gitu loh. Jadi sangat transparan dalam setiap serangan. Bayangin ya, ini lagi perang gitu ya. Lagi perang tapi mereka menginformasikan mereka sendiri gitu ya. Orang mereka sendiri yang menginformasikan. Jadi bukan wartawan tapi mereka sendiri. Mereka menyampaikan, oh kami menyerangnya di sini. Alasannya kenapa? Tempatnya, lokasi tunnel ini, serangan ini ada dekat sekolah. Nih seperti ini rumah sakit. Nah ini seperti ini. Dan gedung-gedung ini masjid ya, yang gambar apa namanya, oh nggak ada di sini, nggak ada masjid. Jadi ini doang nih, ada rumah sakit, kemudian ada sekolah. Jadi ini ada 4 sekolah ya, 1, 2, 3, 4, dan ini rumah sakit. Jadi bayangin Bapak Ibu, target Israel sangat dekat dengan sekolah. Gitu. Jadi nggak mungkin Israel akan menyerang kalau ada anak sekolah. Dan sejauh ini, menurut data informasi yang diberikan oleh IDF sendiri, sampai hari ini dari 2.000-an roket yang diserang oleh Hamas, dilontarkan oleh Hamas ke arah Israel, 350 itu jatuh di lahannya atau wilayahnya Hamas sendiri, alias di Gaza. Jadi bisa jadi korban tewas yang disebutkan media, Israel menyerang, jatuh korban sekian, Israel menyerang, menewaskan sekian, itu korban dari salah tembaknya si Hamas sendiri. Nah, ini yang tadi saya ceritakan tentang bentrok rasial di wilayah Israel. Jadi Bapak Ibu, ini kota-kota di mana simbol yang warna kuning, orange ini, adalah kota-kota Israel dengan jumlah penduduk Arab Israel yang lumayan banyak gitu ya. Nah ini misalnya ada di Akko ini kota yang memang mayoritas Arabnya banyak, Haifa setengah-setengah, Nazaret kota mayoritas Arab, lalu juga ada di Al-Fal, ini kota yang cukup keras. Ini hampir orang Yahudinya sangat sedikit, ada tapi hanya beberapa keluarga aja. Di sini imam masjid bisa dibunuh gitu ya, karena sesama Arab sendiri, sesama umat Islam sendiri ribut gitu, berantem. Nah imam masjid pernah tahun 2018-nya itu ditembak kalau tidak salah, ditembak di kota ini. Dan di kota ini memang paling sering terjadi bentrokan sesama Arab sendiri. Dan saya pernah mau ke sini, malah teman saya yang tinggal di Israel bilang jangan,
nggak aman, nggak boleh, jangan ke situ. Java ini juga kota yang mayoritas Arab dan juga kemarin ada sedikit kerusuhan. Batiam, Ramla juga ada juga kemarin pawai dan bakar-bakaran nggak ada ya. Yang bakar-bakaran ada itu di Lot, paling banyak di kota Lot. Jadi sampai ada 1 orang Arab Israel yang tewas gitu karena terjadi bentrokan antara Arab Israel dengan Yahudi Israel. Seperti ini posisinya, dan ini sumbernya dari saya lupa, dari Al Jazeera kalau tidak salah saya ambilnya. Ya betul, dari Al Jazeera. Kenapa saya nggak ambil dari informasi dari media Israel? Supaya nggak dianggap hanya bersumber dari Israel saja. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, ini kondisi yang terjadi di dalam negerinya Israel sendiri. Terus kita kasih lihat lagi ya. Ini yang terjadi, pembakaran sinagoga di kota Lot. Untungnya gulungan torahnya selamat ya, ini bisa dibawa. Ini kena rudal, kena di Petak Tifa dekat Tel Aviv. Ini pembakaran juga nih. Ini pembakaran di wilayah Lot, Yeshiva, sekolah khusus Yahudi dibakar di kota Lot.